Yes, berita yang paling berisik hari ini adalah, ini berisik banget beritanya. Tambah lagi berisik karena hostnya cengengesan. Bodo amat. Ya, apa beritanya? Ya, nungguin ya. Apa beritanya? Yes, ini dia. Ganjar deklarasi jadi oposisi. Ya. Sumpah, sepintas saja gua denger ngakak. Sumpah. Deklarasi jadi oposisi. Ada kan deklarasi calon gitu ya. Ada deklarasi dukungan gitu ya. Ini baru nih. Ini model baru dan out of the box. jadi kayaknya Ganjar pengen itu kali ya. Jadi deklarasi oposisi. Ya, keren. keren. Ya, tapi nggak tahu seperti apa sih. Gue juga penasaran. Apa sih deklarasi oposisi? Terus siapa saja yang hadir? Apa Amin Rais? Siapa yang hadir ya? Refli Harun, terus Gatot Nurmantio. apa ya? Eki Sujana atau siapa ya? Deklarasi oposisi. Deklarasi oposisi. Apa ya Sivitas Akademika UGM, karena kan Ganjar kan alumni UGM gitu ya, siapa tahu ya. Tapi bahwa spontan kemudian ini berisik banget dan aku penasaran. Penasaran dengan judul ya, ada apa sih ini deklarasi oposisi, baru kedengaran sih, nggak tahu ya kalau saya kelewat berita tahun-tahun lalu, 5 tahun yang lalu deklarasi oposisi. Seperti apa sih deklarasi oposisi? Simak videonya. Klaim pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Ganjar. Tapi menghargai, teman. Ini sepertinya pasca Pilpres ini saya ngelihatnya ya, karakter Mas Ganjar sudah banyak berubah ya sih, yang diimage-kan ke melinti, sombong, songong itu sih aku ngelihat ada perubahan itulah ya. Mudah-mudahan ini terus berubah menjadi orang yang memang humble gitu loh Mas Ganjar. Jadi orang itu simpatik gitu. Kalau humble kan simpatik ya. Gitu. Ya, balikannya kalau kemelintir. Orang kan benci banget. Aku ngeliat perubahan itu. Ya, itu satu saya hargai itu. Tapi yang kedua, ya masih tidak mengerti dengan bahasa deklarasi oposisi itu tadi sih. Di video barusan kayaknya salah pemilihan diksi kata-katanya. Jadi saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Kan kalau bahasa ini kan langsung aja yang bisa disela sama orang. Loh, yang ngajak siapa? Pemilihan kata-katanya Mas Ganjar. Gua kayak pakar komunikasi. Udah amat lah. Ini kan apa yang gua ungkapin tuh apa yang gua rasain kan. Jadi lebih original dibanding yang ilmu teori lebih ori. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Kalau ini kan spontan langsung bisa orang jawab, emang yang ngajak lu siapa? Kan langsung digituin gitu, ya. Terus gimana pemilihan katanya? Ya misalnya untuk berkontribusi membangun negara ini tidak harus selalu di dalam atau di luar pemerintahan. Dimanapun ya kita ikut bisa berkontribusi untuk membangun negara ini. Itu lebih baik. Sepertinya tampaknya saya untuk memilih berada di luar pemerintahan, tapi tetap berkontribusi
bersama-sama membangun negara ini bersama pemerintah. Itu kan lebih elok ya. Bener nggak sih? Lah kalau kayak begini kan, saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Loh, yang ngajak siapa? Kalau saya padukan dengan video ini, coba simak. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Walaupun video ini adalah menanggapi pernyataan Ganjar sebelumnya, di sisi lain, ya nggak jauh berbeda substansi dan materinya gitu ya. Kan orang kan bisa saja langsung disela begitu. Saya tidak akan bergabung di menurut yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa Mas Ganjar? Ya, udah pilih yang lebih halus lagi sih. Ini aduh, PDIP sekolah pengkaderannya di mana ya? Kan politisi harusnya kan jago-jago ya untuk komunikasi itu. Jago-jago gitu ya. Ya mengeluarkan statement yang kemudian tidak ada celah lagi untuk dibantah misalnya. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Loh, yang ngajak siapa? Udah cengengesan terus. Ya tapi memang ini channel cengengesan sih. Mau nggak mau lah. Emang cengengesan gampang. Cengengesan juga susah kali. Coba kalau kalian bisa, sumpah. Ya, ada lagi yang komentar lagi. Bang, abang tuh ngetawain siapa sih? Nggak ada yang lucu kok diketawain. Ya iyalah, gue ngetawain gue sendiri lah. Gimana sih ente? Bagaimana ada yang lucu? Video yang gue reaction, video-video berita semua, video-video yang formal, berita-berita formal semua. Mana bisa ada yang lucu di sana? Nggak ada lah. Bukan video-video komedi, terkecuali kalau video-video komedi otomatis ada yang gua ketawain gitu ya. Karena ini nggak ada yang gua ketawain, ya udah gua ngetawain diri gua sendiri lah. Ada yang bilang kayak orgil loh bang, ya nggak apa-apa. Bodoh amat. Oke, itu adalah pernyataan Gibran menanggapi Ganjar di momen yang terpisah, bukan momen yang video ini, ya, di momen yang sebelumnya. Tapi kira-kira substansinya sama ketika ditanya wartawan. Loh, yang ngajak siapa? Kita lanjut pernyataan Ganjar berikutnya. Saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas. Mas Ganjar, mudah-mudahan nonton video saya dan merubah karakter dan cara-cara Mas Ganjar dalam berpolitik. Ini serius ini serius. Di titik ini serius. Kenapa? Mumpung Mas Ganjar sendiri yang bilang akan merubah cara-cara politik yang lebih baik. Ini saya setuju banget. Cara berpolitik yang mesti naik kelas. Wah, ini cerdas banget. Ini cerdas banget. Serius, ini bagus banget. Dan aku salut kepada Mas Ganjar. Tapi, ya. Kalau kita flashback ke belakang, ini harus diperhatikan ya Mas Ganjar ya. Politik yang Mas Ganjar pakai dalam Pilpres kemarin, kalau saya boleh bilang kasar, politik barbar. Kalau boleh bilang saya pakai kata-kata kasar. Bahkan boleh dibilang politik biadab. Karena apa? Yang Mas Ganjar pakai kemarin itu adalah politik menjatuhkan lawan. Itu bukan politik cerdas. Itu bukan politik yang naik kelas. Itu bukan politik yang mempunyai level di atas. Ayo silakan bantah. Silakan bantah di komentar. Ayo. Ayo Mas Ganjar, yuk. Kita diskusi yuk. Di ruang terbuka yuk. Enggak. Aku sayang Mas Ganjar. Loh, aku pendukung setia Mas Ganjar kok. 2 periode gubernur. Ayo. Karena apa, Mas? Politik yang menjatuhkan lawan, itu kita kehilangan simpatik masyarakat loh. Yang tadinya mendukung, malah jadi nggak mendukung loh.
Karena apa? Dianggap ya kita menghinakan lawan, kita menjatuhkan lawan. Ingat nih, catatan nih. Yang secara formal di debat aja, kamu masih serang terus Prabowo, sah-sah saja. Kan itu kan politik memang, cara untuk bisa meraih kekuasaan, meraih kemenangan. Tapi kalau relate dengan apa pernyataan Mas Ganjar sekarang, atau mungkin ini yang cita-cita ke depannya mau berubah seperti itu, oh ya udah, oke, bagus banget. Tapi, ya, omongan Mas Ganjar dengan perilaku dan implementasi politik yang Mas Ganjar lakukan selama ini nggak relate sama sekali. Bahkan malah bertolak belakang. Bahkan malah paradoks. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, nggak match. Saya anggap sih politik-politik yang kemarin Mas Ganjar jalankan, itu politik barbar itu. Politik menjatuhkan, ya, politik menguliti lawan. Kan terbukti kan? Yang tadinya masyarakat mendukung, jadi nggak mendukung. Yang tadinya masyarakat simpati ke Mas Ganjar, beralih simpati ke orang yang teraniaya. Padahal sebenarnya secara kinerja mungkin oke ya, selama jadi gubernur 2 periode. Ya. Tinggal kemudian, gaya komunikasi. Sedikit attitude hubungannya dengan kesan kemelinti. Itu kan hubungannya dengan attitude ya. Nah itu harusnya Mas Ganjar. Pak Jokowi dari dulu pinter ngomong, pinter pidato, enggak. Pinter berdiplomasi, enggak. Jago debat, enggak. Tapi kan masyarakat simpatik. Sekarang turunannya Gibran, jago berdiplomasi, enggak. Jago berdebat, enggak juga. Jago berargumentasi, enggak. Malah, iya udahlah. Iya, nggak apa-apa. Ya nanti Mas Hasto aja lah. Tapi kan orang simpatik jatuhnya. Apalagi kemudian diserang terus sama Hasto. Wow, habis PDIP. Habis PDIP. Percaya saya deh. Suruh nyerang terus. Hasto, suruh nyerang Gibran terus. Kalau nggak habis PDIP. Saya jamin habis tuh. Beneran, serius. Itu loh, Mas. Setuju. Pada titik ini setuju banget. Ya, ke depan mudah-mudahan berubah. Yang kemarin sudah case close. Itu mungkin cara-cara yang salah. Cara-cara menyerang. Wong sampai debat terakhir harusnya closing statement itu. Ya, kita sudah jalanin dengan baik. Saya mohon maaf kepada Pak Anies. Saya mohon maaf kepada Pak Prabowo. Mestinya kan begitu. Masih kesempatan nyerang lagi. Konsultan politik kamu siapa, Jar? Henjar? Jar. Aduh, Mas Ganjar. Oke. Tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki ke depannya. Rubah semua pola-pola yang telah kamu jalanin. Ini Pilpres menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk berubah ke depannya jauh. Kalau berubah jangan Mas Ganjar doang, berikut seluruh PDIP-nya. PDIP kan ya pola-pola menyerang terus yang dilakukan. Menjatuhkan lawan terus. Memang masyarakat simpatik? Ya enggak lah. Malah tambah benci lah. Gimana sih? Tambah mungkin dengan menjatuhkan, ternyata Prabowo begitu ya. Ternyata Gibran begitu ya. Enggak. Malah kebalikannya. Wah, ini Ganjar kurang ajar juga ini. Udah tinggal terakhir aja masih menjatuhkan lagi. Kan begitu akhirnya. Mas Ganjar. Kasihan. Oke, kita lanjutkan video Mas Ganjar. Dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Nah ini terusannya video yang tadi. Iya, memang harus begitu memang. Tapi kan pelaksananya kamu nggak kayak gitu, Mas. Apa Mas Ganjar kebawa Hasto, iramanya Hasto gitu ya? Apa Mas Ganjar kebawa emosinya dengan buzzer-buzzer PDIP? Aku kan nonton terus, nyimak terus. Semua buzzer PDIP itu. Ya, channel A, channel B, channel C. Iya. Si A, si B, si C. Iya. Dalam hati, gue biarin aja. Gue biarin aja dalam hati aja. Malah gue, ayo serang terus. Ayo serang. Ayo, jelekin aja terus yang lain. Lo pikir dengan menjelekkan orang lain itu kemudian orang menjadi benci? Enggak, Mas. Enggak. Bilangin, Mas. Rudi Kamri, bilangin. Denny Siregar, bilangin semuanya itu. Alifur Rahman, Mas Jopray, bilangin semuanya. Bilangin. Termasuk Eko Kun tadi. Bilangin, Mas. Semuanya bilangin. Gua seneng ketika konten-konten dia menyerang terus. Ayo. Samsul.
Bilangin tuh Mas. Sekedar bilang saja. Saya sih pengennya terus menyerang terus, negatif campaign terus. Kalau perlu black campaign. Jadi ketika begitu kan lupa mengeksplor potensi dirinya, lupa mengeksplor potensi calonnya. Sibuk dengan mencari kejelekan lawan politiknya. Keren. Ayo. Gua demen ini. Jangan pernah berhenti menghina, jangan pernah berhenti menghujat, dan jangan pernah berhenti membuat fitnah. Terus, yes, good man. Kalau yang begini-begini, model-model yang gini, ya kan gue bahas apa yang Mas Ganjar sampaikan. Di depan mata kan ini mah. Oke, kita lanjut. Iya, deklarasi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau Pak Ganjar yang deklarasi, kemungkinan PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden. Mas Ganjar, aku lewat Mas Ganjar aja deh. Sampaikan salam ke Hasto dan Masinton. Pokoknya kader PDIP siapapun yang sering diundang ke debat atau diskusi atau bentuk-bentuk podcast lainnya, salam. Gampang banget kok. Kenapa kalian nggak bisa mencontoh Jokowi? Padahal Jokowi orang PDIP. Udah, contoh aja itu. Jangan malah diserang. Lo. Faktanya kinerjanya bagus, faktanya berhasil. Kita itu untuk mau sukses, untuk bisa sukses kan gampang sekali. Meniru orang-orang yang sudah sukses. Untuk bisa berhasil, gampang sekali. Meniru orang-orang yang sudah berhasil. Tinggal copy paste aja. Tinggal kita membuat duplikasi aja. Nggak usah merancang sendiri, nggak usah nyari sendiri, nggak usah nyari cara sendiri. Udah tinggal tiru persis apa yang dilakukan Jokowi. Orang PDIP kok itu PDIP, Jokowi. Mas Ganjar, sampein ke Hasto, Mas. Terutama Hasto nih. Ya, PDIP bisa, mohon maaf ya, ekstrim, ini asumsi. Bisa rusak, bisa hancur, atau bisa tinggal 1 digit gara-gara Hasto nih kalau terus-terusan kayak begitu. Sampaikan salam juga ke Masinton. Masinton kan sudah berkali-kali nyerang Gibran. Faktanya, Masinton sekarang nggak melenggang ke Senayan. Sementara Gibran jadi wapres. Ya. Loh, ini kan contoh yang paling gampang, paling deket, masih ada di ingatan kita, masih segar, fresh. Sekarang pertanyaanku, apa maksudnya Masinton memberikan gelar Samsul kepada Gibran waktu itu? Pertama, memang mau mengeledek. 2, negatif campaign. 3, menjatuhkan. Kalau sudah ini terpenuhi semua, supaya orang tidak memilih Gibran kan? Supaya orang tidak seneng sama Gibran kan? Betul nggak, Masinton? Woi. Mas Ganjar sampein ke Masinton. Betul nggak? Apa sekarang yang kalian dapat? Kebalikannya kan? Orang tambah seneng, orang tambah suka. Lu nggak terpilih. Lu yang tadinya simpatik, jadi makin nggak simpatik. Masih mau membantah teori ini? Teori apa lagi sok-sokan gue? Inilah teori cengengesan saya yang lekat dengan kejadian di depan mata kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.